Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam experiential learning. Baik, sobat anggota lembaga Forum Komunikasi AILI, terima kasih sudah hadir di kesempatan malam hari ini di acara kajian Business Experiential Learning episode yang pertama. Dan program ini adalah inisiatif dan juga menjadi rujukan untuk teman-teman semua dalam mengembangkan dan juga sekaligus menciptakan program-program seperti apa yang dilakukan di experiential learning. Dan hari ini kita berkesempatan untuk masuk dalam kajian bisnis experiential learning yang ada di Indonesia dan teman-teman lakukan selama ini. Sebelum dimulai, perkenalkan nama saya Sofyan. Saya selaku marketing communication dari Asosiasi Experience Indonesia. Sekaligus saya juga sebagai anggota lembaga dari DPD DKI Jakarta dengan brand Red Avenue Indonesia. Dan malam hari ini, untuk episode yang pertama, langsung diundang Sekretaris Jenderal Asosiasi Experience Indonesia. Kita tepuk tangan yang pertama untuk dan yang meriah untuk Mas Gigi Gesang. Halo. Assalamualaikum. Ada kabar nih. Luar biasa. Terima kasih Mas Gigi sudah hadir di studio Kabel malam hari ini. Mas Gigi mungkin teman-teman lebih mengenal sebagai Sekjen AILI, namun beliau juga adalah sebagai CEO dari 2G Management ya, yang kiprahnya sudah cukup panjang ya. Jadi kita akan langsung banyak ngobrol di episode yang pertama ini mengenai kajian Business Experience Learning ya, Mas Gigi. Nah, dan ini adalah hanya eksklusif disaksikan dan akan tayang di YouTube channelnya Experiential ID. Jadi malam ini adalah kesempatan teman-teman langsung menyaksikan episode perdana ini melalui kabel. Dan apa yang akan menjadi topik hangat yang tadi pagi mungkin sudah mulai banyak dinamika yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Forkom. Namun hari ini kita coba bahas seperti apa sih kajian bisnis experience learning kali ini. Nah, sebelum kita bicara banyak mengenai secara bisnisnya, teman-teman semuanya saya yakin memang secara industrinya adalah banyak menciptakan, membuat program, juga memang secara bisnisnya adalah experiential learning. Nah, hari ini kita langsung mendatangkan narasumber yang betul-betul yang kita sudah tunjuk untuk memahami apa itu experiential learning terlebih dahulu. Nah, kalau sudah bisnis tapi kalau nggak paham experiential learning-nya kan akan berbahaya nih, gitu kan. Oleh sebab itu malam ini saya langsung mengundang Mas Gigi Gesang untuk menjadi narasumber pertama perdana di program kabel ini. Nah, selamat malam Mas Gigi. Malam, Mas Sofyan. Kita santai saja ya. Insya Allah. Tapi emang bawaannya saya agak sedikit formal. Saya grogi sih. Saya grogi, oke. Di depan luar biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih. Mas Gigi gini, di seri kajian bisnis ini banyak sekali yang diharapkan oleh teman-teman anggota di AILI ya, gitu kan. Mungkin bukan hanya bicara mengenai secara bisnis seperti apa gitu ya kan. Tapi juga yang paling terpenting bahwa kita kan berada di naungan Asosiasi Experience Indonesia nih. Kita pengen tahu dulu nih teman-teman, mungkin ada beberapa yang sudah mengetahui tapi juga belum tentu semuanya paham apa itu experience learning. Nah, ini dulu yang paling penting ya, karena core bisnisnya dari teman-teman anggota lembaga ini kan karena memang experience learning. Nah, saya pengen tahu dulu nih ya. Experience learning itu apa sih gitu? Nah ini yang mungkin mesti didapatkan oleh saya khususnya dan teman-teman anggota lembaga yang ada di Forkom anggota lembaga. Silakan Mas Gigi. Menarik ya. Ini bicara fundamen. Betul. Kalau kita bicara bisnis gitu kan, berarti ada yang kita tawarkan kan ya sebagai kembali. Kalau contohnya catering yang tawarkan jelas makanan gitu. Nah, pertanyaan tadi menarik. Jadi kalau bicara provider kita nih, anggota kita menawarkan program apa sih? Berarti kita mulai dari definisi awal nih, apa itu experiential learning? Yes. Nah, kalau kita berbicara experiential learning, kita bisa cari beberapa rujukan. Ya. Kalau ada di luar gitu ada namanya IA, Association of Experiential Education. Ya, mereka itu bilang bahwasanya experiential learning itu adalah sebuah activity followed by insight. Gitu. Kalau menurut IA. Nah dari situ akhirnya AILI juga kan sebagai asosiasi gitu, kita mencoba nih meramu sebenarnya apa sih definisi dari experiential learning. Gitu. Nah kalau kita bicara experiential learning, definisinya secara eksplisit disebutkan oleh AILI di webnya bisa dilihat nanti bahwa experiential learning adalah metode. Ya, experiential learning atau kalau bahasa Indonesia adalah pembelajaran berbasis pengalaman, itu adalah sebuah metode yang berfokus pada sebuah pengalaman terstruktur
yang diikuti oleh penarikan makna pembelajaran. Oke. Nah, jadi kalau bicara itu basicnya di situ. Kalau bicara IL itu apa? Metode. Oke. Nah, metode apa? Metode pembelajaran. Yang seperti apa? Menggunakan pengalaman terstruktur yang diikuti oleh penarikan makna pembelajaran. Nah, itu kalau bicara teorinya tuh. Teorinya, oke. Kita tuh bicara IL itu metode berarti. Ya, oke. Berarti bahwa ketika teman-teman melakukan bisnis IL, berarti yang mesti paham adalah yang pertama experiential learning-nya dulu. Itu ya apa? gitu ya. Betul, Itu dulu. Jadi kalau yang sudah disampaikan tadi dari mulai secara teori dari AEE Ya. dan kan karena kita di Asosiasi Experiential Indonesia nih kan juga sudah ada nih Ya. di AELI ya, gitu sudah jelas gitu loh. Nah, sementara kan teman-teman yang ada di sini itu kan secara kategori untuk bisnisnya macam-macam nih, gitu kan. Kan kalau mungkin banyak yang sudah mengenal istilahnya bahwa provider yang digeluti sekarang ini kebanyakan ada yang bermainnya di ranah rekreasional, ada yang di edukasi, ada yang di development, ada yang terapeutik, Ya. ada yang bilang redirection. Nah, Itu seperti itu tuh. dari mana Ini itu ini istilah-istilah banyak itu? banget istilah itu. Nah, kita coba luruskan dulu supaya kita sama-sama memiliki persepsi yang sama, apalagi kita di asosiasi yang sama, kita kan secara belajar juga bareng-bareng yang sama, dan itu bahkan mungkin sudah dikukuhkan oleh Aili ya. Nah, yang mau difahami bahwa teman-teman mungkin nggak tahu nih, saya ini ada di segmen mana gitu. Nah, yang saya mau tanya gitu, sebetulnya yang ada di Aili ini khususnya di Indonesia gitu, kalau secara kategori provider IL-nya ini sebetulnya dikategorikan ada berapa, Mas Gigi? Betul, itu dulu yang paling penting. Tapi itu pertanyaan bagus banget, Om. Ya. Menarik banget. Ya. Tapi saya mau coba tarik mundur dikit. Boleh. Kalau tadi kan saya bilang IL itu adalah sebuah metode. Ya. Nah, pertanyaannya adalah anggota IL itu siapa? Oke. Itu kan, Ya, berarti betul. kan poinnya. Ya. Tadi udah nyebut provider gitu Ya. ya. Nah, saya breakdown dikit aja. Boleh. Tarik dikit bicara Ya. soal anggota IL itu siapa. Ya. Kan kita nggak mungkin jualan metode dong. Metode Ya. udah ada. Ini Betul, metode nih. betul, betul. Jadi anggota IL itu adalah pengguna metode. Oke. Nah, pengguna metode yang menggunakan metode. Gitu. Tapi umumnya kalau anggota IL itu menggunakan metode itu untuk memberikan sebuah layanan pembelajaran. Iya. Ya, jadi betul. kalau kita berbicara anggota IL ini, anggota IL adalah orang-orang atau perusahaan ya yang menyediakan layanan pembelajaran berbasis experiential learning. Oke. Nah, jadi bukan metodenya yang dijual, Ya. tapi layanan pembelajaran berbasis metode IL. Oke. Nah, itu baru disebut tadi provider IL. Ya, berarti layanannya ya, Layanannya. ya, Nah, kalau bukan kita bicara- metodenya lagi loh. Bukan, Oke. bukan. Ini ada metode. Ya. Nah, ini kita ada yang bukan menjual metode, Ya. tapi menjual layanan berbasis metode. Ya. Nah, kalau mau ditarik dikit, kalau berbicara layanan berbasis metode itu secara sederhana kita bisa bilang program IL. Oke. Ya, jadi yang dijual program IL. Oke. Kita sebagai provider IL menjual program IL. Oke. Nah, ini menarik nih kalau tadi Om Sofyan bertanya gitu ya, bicara soal kategorinya mana sih gitu. Ya. Nah, kita ngomong dulu nih soal Ya, provider ya, IL dulu ya, nih ya, gitu ya, ya. ya. Jadi biar sama-sama nih ngomongin rekreasional apa segala Ya. macem gitu Ya. ya. Nah, kalau kita berbicara provider IL atau provider experiential learning, mungkin kita bisa lihat acuannya dua kali ya. Ya. Nah, luar negeri gimana? Indonesia gimana? Ya. Nah, saya coba tarik dulu nih ke luar Ya, negeri nih. betul. Biasanya ada asosiasi tadi, Asosiasi Experiential Education, Ya. AEE. Ya. Ya, di AEE itu banyak anggota provider-provider yang memberikan layanan IL atau provider IL kita Ya. sebutnya. Oke. Nah, di AEE itu dikategorikan sebagai ada 4. Nah, di AEE ya, di Ya. luar negeri. Ya. Betul. Ada yang pertama adalah kategorinya OAEP. Oke. Outdoor and Adventure Experiential Program. Oke. Nah, disingkatnya OAEP. Ya. Itu kategori provider yang ada di luar negeri yang pertama. Ya. Nah, yang kedua itu adalah EBTD, Oke. Experiential Based Training and Development. Nah, ini banyak kayaknya ya. Di Ya. luar negeri juga Ya, banyak. oke. Di sini juga nanti kita akan bongkar soal di sini. Oke, bagaimana ya. oke, Lalu oke. yang ketiga itu ada yang namanya outdoor therapy. Mm-mm. Oh, di luar negeri kencang sekali tuh. Nah, itu ntar kan kita bahas dikit-dikit. Oke. Ya. Lalu yang terakhir itu adalah school and college. Oke. Nah, itu apa aja sih? Saya coba bahas satu ya. Ya. Kita pertama bicara soal OAEP. Ini yang pertama kali populer bicara program IL atau program outdoor kalau di sana ya. Ya. biasanya. Disebutnya dengan kategorinya adalah Outdoor and Adventure Experiential Educational program, Ya. ya. Outdoor Adventure Educational Program. Ya. Gitu. Jadi basicnya outdoor ya, lalu dia bentuknya educational gitu ya. Experiential Educational Program. Ya. Nah, umumnya kalau OAEP ini itu biasanya kalau di sana nih itu site base. Oke. Site base. Dia punya site nih. Ya, programnya itu misalkan
White River, outdoor program. Gitu. Venue lah ya, venue. Punya venue, gitu. Itu umum tuh di sana tuh, White River, Mountain apa dan segala macam itu banyak lah di luar negeri sana. Dan biasanya bentuknya itu private. Nah, private itu maksudnya apa? Dia public. Saya kebalik nih. Public program. Public program, maksudnya public apa? Jadi dia membuka aja gitu. Saya akan punya program White River Leadership misalkan gitu ya. Silakan mendaftar. Itu bentuknya biasa begitu tuh. Umumnya public course ya. Public. Jadi siapapun bisa ikut gitu ya. Biasa diverse tuh, itu ada salah satu value-nya mereka diversity. Jadi siapapun bisa ikut, bisa belajar dari diversitas anggota. Kalau sudah public biasanya keterlibatannya banyak personal atau individual ya. Maksudnya tadi yang private tadi personal ya. Dia bisa personal atau individual atau grup kecil gitu ya. Enggak di bedanya sama EBTD nanti tidak dikirim sama orang lain gitu. Nah, di Indonesia itu cuma 10%. 10%. Kayaknya nggak ada deh gitu. Contohnya tuh kalau yang saya cukup familiar gitu ada OBI, gitu ya. Ada THC, gitu ya. Lalu ada OBET, itu yang biasa Jatiluhur tuh. Yang sekarang lagi populer ada juga hiking Sentul. Ramai banget kan tuh. Nah, itu salah satu bentuk program OIP. Gitu. Dan itu masih ditekuni oleh teman-teman yang memang pegiat untuk secara bisnisnya baru 10% ya. Baru 10%. Berarti masih ada potensi besar untuk teman-teman bermain di ranah itu. Ya, kalau kita bicara potensi pasarnya sangat besar sekali. Sangat besar. Sekarang, apalagi setelah pandemi gitu kesadaran orang untuk bertualang itu besar gitu. Penting nih untuk teman-teman gitu ya yang terutama basicnya di outdoor gitu untuk mulai tuh bikin kalau punya wisata lokasi apalagi gitu ya. Lokasinya di Gunung Bunder gitu misalkan gitu. Itu yang kategori pertama tuh kalau di luar negeri. Di luar negeri pernah banyak banget tuh. Tapi di Indonesia kurang itu. Apakah yang menjadi kita bicara sedikit dulu di OEP ya, karena ini OEP juga mungkin banyak yang masih belum mengetahui istilah ini ya kan, paling tidak teman-teman sudah mengetahui istilah-istilah ini karena teman-teman bergerak secara di industri ataupun kategori bisnisnya ada di mana ya gitu loh, paling tidak sudah mengenal, bahkan mungkin kalau sudah ingin lebih memahami karakter secara bisnisnya, bahkan specialtiesnya mungkin di situ misalnya bisa ya gitu ya. Mungkin di episode berikutnya ya gitu ya. Kita coba wawasan dulu nih. Nah, kira-kira seberapa besar sih potensi yang bisa secara pasar? Ada dua ya, dari sisi pasar, permintaan pasar. Yang kedua adalah mungkin dari sisi anggota lembaga nih, gitu ya. Apakah memang sedikit kesulitan untuk membuat program-program OIP ini atau apa gitu? Menurut Mas Gigi seperti apa? Kalau analisa saya kurang lebih hampir 9 tahun saya berkecimpung di ILI, ngobrol sama teman-teman di Indonesia gitu ya. Kalau dari anggota sendiri itu memang sepertinya belum terlalu aware gitu ya. Ada industri ini, ada potensi pasar ini. Gitu ya. Bahwasanya lokasi yang mereka punya gitu ya, Banyuwangi kan luas luar biasa gitu kan. Seluruh pulau Indonesia kayaknya banyak banget kan ya. Betul. Tapi belum terlalu dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Itu yang pertama. Tapi kalau bicara potensi pasar luar biasa. Kita punya penduduk berapa? Berapa ratus? Udah hampir lebih dari 150 ya. Dan lagi-lagi awareness untuk bertualang itu udah mulai naik apalagi setelah pandemi. Belum lagi karena kemarin isu polusi healing. Betul. Berarti sebetulnya kalau secara potensi bisnisnya ini sebetulnya bisa dilakukan oleh teman-teman yang ada di regional atau DPD ya, betul ya? Betul. Karena mungkin nggak mungkin lintas misalnya dari DKI Jakarta langsung ke Jatim gitu kan, mengeksplorasi setnya bisa aja sih sebetulnya ya, bisa aja. Tapi kan effortnya terlalu tinggi ya. Jadi sebetulnya potensi ini bisa dikerjakan oleh teman-teman anggota lembaga yang di masing-masing DPD ya, gitu ya. Dan akhirnya ada potensi untuk bekerja sama dengan teman-teman di daerah lain kan. Hanya tinggal kita seperti yang bilang tadi ya, nggak mungkin ya orang Jakarta riset yang di Jawa Timur atau di Kalimantan, Betul. Sulawesi. Bayangkan kalau ada anggota kita di Sulawesi udah punya
yang di Jakarta atau di Jawa Timur hanya tinggal ngomong, gue mau dong di sana. Oke. Nah, itu Ya. biasanya seperti itulah untuk bisnisnya lah. Oke, nah ini menarik nih, menarik ya. Sebetulnya secara pendalamannya kan kita kan tadi udah dibagi 4 ya kategorinya ya. Ya. Mungkin kita hold dulu untuk yang 2 program di bawahnya, yang ketiga dan keempat itu kan tadi adalah outdoor therapy dan school and college nih. Ini kita akan bahas nanti di episode berikutnya ya. Karena ini topiknya kan panjang dan kan kita dibatasi ya untuk tayangannya. Jadi kita akan bicara di OIP dan EBTD nih, gitu loh. Nah, Jadi OIP udah. OIP kan sudah mulai paham nih ya, tapi nanti kita akan coba dalamin lagi. Tapi sekarang yang kita akan coba bahas yang banyak mungkin dilakukan oleh teman-teman anggota lembaga ya, bahwa di kategori experiential based training and development. Nah, yang ngebedain tuh apa gitu loh? Karena kan banyak juga, program yang ada di saat itu banyak menggunakan programnya development. Nah, ini apa yang ngebedain secara ini ya, secara technical design programnya itu ataupun pelaksanaannya? Baik, kalau bicara EBTD, Experiential Based Training and Development, Ya. kalau dari sisi pertama kita lihat experience, kalau saya nyebutnya experiential activity-nya dulu. Oke. Experiential activity-nya bisa macam-macam sebenarnya. Ya. Bisa, kalau ada mbah kita yang bisa jadi rujukan namanya Simon Priest. Ya. Simon Priest bilang ada yang social games, ya, bisa problem solving games, bisa outdoor pursuit istilahnya dia. Outdoor pursuit, oke. Terus bisa juga team building games. Nah, Oke. itu macam-macam. Itu kalau dari BTD. Nah, tapi beda utamanya adalah karakter pesertanya. Oke. Karena ini bicara experiential based training and development, ya kan? Ini berbicara untuk pegawai. Pegawai. Spesifik. Oke, berarti kita udah bicaranya udah ke grup ya? Buat grup, buat tim. Oke. Orang-orang yang datang ke sana adalah karyawan yang dikirim oleh perusahaannya. Oke. Jadi kebutuhan pengembangannya bukan di orangnya. Mungkin orangnya nggak mau gitu ya, atau mau juga bisa jadi, tapi yang utamanya butuh adalah perusahaannya. Perusahaannya ya? Perusahaannya untuk mengembangkan pegawainya. Berarti kalau kita bicara secara lini bisnisnya berarti di korporasi ya? Corporate ya. Itu spesifik bicara corporate, bentuknya private program. Oke. Itu berlaku juga untuk untuk pemerintahan, government bisa ya? Bisa. Atau untuk organisasi juga bisa ya? Bisa. Oke. Bisa Ya. perusahaan, institusi pemerintah, organisasi non profit, apapun. Yang penting bentuknya adalah organisasi, korporasi. Gitu. Oke. Nah, ini mungkin yang lebih menarik mungkin dilakukan oleh teman-teman anggota lembaga ya. Iya. Dan ini kalau secara risetnya berapa persen ya yang banyak melakukan kegiatan ini? Kurang lebih kalau di anggota AILI 90% lebih. 90% ada di berada EBTD. Ya. Sementara di AIP ini belum banyak ya. Belum banyak. Jadi potensi sebetulnya tinggi ya. Ya kan kalau ada istilahnya red ocean gitu. Oh, oke. Nah, Siap. kenapa sih pada teman-teman Ya. kayak repot-repot seolah-olah bersaing gitu ya? Karena semuanya mainnya di EBTD. Nah, Ya. menariknya kalau menurut Mbah Simon Priest ini EBTD itu dibagi 4 kategori tuh. Ya. Ada rekreasional, Oke. ada edukasional, ada developmental, dan ada Redirectional. Oke. gitu. Ya. Nah, kalau menurut Mbah Simon Priest ini orang sering bertanya juga. Jadi bedanya apa sih yang dimaksud dengan rekreasional, edukasional sama developmental dan redirectional? Ada contohnya nih, mungkin tadi bisa ditampilkan. Ya, oke. Ini sederhana banget gitu ya. Simon Priest mencontohkannya seperti ini. Jika ada sebuah experiential activity atau menyebutnya action event gitu ya, yang digunakan dalam sebuah meetings, ya bisa meetings atau gatherings atau apapun, yang tujuannya ya untuk menumbuhkan rasa happy, keceriaan, kebersamaan gitu ya, atau change feeling istilahnya beliau. Yang penting merubah rasa ya, oke. Merubah rasa. Ya. Yang penting tadinya kerjanya mumet, ya kan? Udah belum ya? Belum. Bicara rekreasional itu hanya berbicara rasanya. Ya. Rasanya dia tadi ya merasa terhadap sesuatunya nih. Gitu. Merasa kerjasama itu tidak menarik. Jadi menarik karena diajak bekerja sama. Oke. Merasa bahwasanya berkegiatan bersama tuh biasa aja. Tapi karena diajak berkegiatan jadi wah ternyata ada kebersamaan. Nah itu. Jadi bukan hanya sekedar rasa dari happy nggak happy. Bukan itu. Dari nggak happy jadi happy. Tidak hanya itu. Tapi rasa terhadap sebuah hal.
Itu kalau menurut Simon Priest yang rekreasional, Ya. gitu ya. Berarti nggak perlu stres dulu ya? Nggak perlu stres. Yang penting ibaratnya diajak jalan gitu kan. Terus ada ngubah perasaan ya. Action event tadi ya, action eventnya bisa macam-macam tadi. Ada social gatherings, ada permainan, ada building games, bahkan mungkin outdoor pursuit itu juga bisa. Ya. Gitu. Termasuk outing gitu ya? Masuk, Oke. gitu ya. Tapi tujuannya tadi, gitu ya, untuk merubah feeling, feeling atau perasaan. Berarti feeling tuh nggak harus sampai mendalam banget ya, merubah sampai setting dari yang tadinya stres jadi happy gitu, nggak perlu ya? Oke. Sesederhana itu aja gitu. Ya. Dan ini banyak di teman-teman kita yang mainnya di outbound games. Outbound game, oke, ya. Outbound games ini lebih banyak banget nih, lebih 90% kayaknya tuh mainnya di outbound games yang tadi saya sampaikan juga. Akhirnya jadi red ocean, numpuk semuanya karena ngejual outbound, semuanya sama jual outbound. Gitu ya. Jadi rebutan kan akhirnya kan, persaingan harga dan lain sebagainya gitu ya. Ya tidak salah juga, tapi memang itu ceruk pasarnya di situ tuh. Teman-teman kita yang main di experiential activity atau menyediakan aktivitas games gitu ya, itu mainnya di rekreasional. Bicara aktivitas games ya, bisa langsung hubungannya ke klien gitu ya, bisa juga ke training provider ya, atau ke langsung ke perusahaan, atau ke IO. Mitra lah ya, ke mitra ya, entah itu nanti ke IO atau travel agent gitu ya. Betul, itu bisa. Ini menyediakan aktivitas, itu yang bentuknya kita sebut dengan rekreasional. Oke, yang kedua kita masuk educational nih. Menariknya kalau menurut Simon Priest bahkan bisa dengan action event yang sama setelah dia pesertanya merasa happy, lalu diangkat sedikit mengenai ya insight ya, dan tujuan terhadap perusahaan, misalkan value-nya gitu ya, business aspiration perusahaan itu bahwasanya kita akan mencapai target gitu ya, pokoknya kita harus doubling target kita tahun ini gitu ya. Atau mereka sedang berusaha untuk atau meningkatkan budaya kerja perusahaan, itu masuk educational ya. Tapi berbicara hanya soal pemahamannya aja dulu. Itu bentuknya bisa apa, dengan gathering gitu, dengan meetings, itu juga bisa dilakukan. Ya, jadi ini menariknya gitu ya. Bentuknya bisa sama gitu ya, tapi programnya bisa dua kategori yang berbeda gitu. Sama-sama di meeting, satu cuma dikasih activity terus udah happy gitu ya, itu rekreasional. Ini ada meetings, ada gathering, kita kasih activity tapi udah kita kaitkan sama yang misalkan budaya kerja, etos, value, segala macamnya, itu jadinya educational. Gitu. Itu menarik dan ini banyak anggota kita yang mainnya di sini. Berarti kalau tadi recreational kita sudah paham, di educational juga banyak yang bermain di situ ya. Tadi ada menarik dulu Mas Gigi sebentar. Ada istilah action event. Nah, ini mungkin yang dilakukan oleh teman-teman ini action eventnya mulai berbeda-beda ya. Betul ya. Jadi mulai diversifikasinya ada di situ. Jadi kalau dibilang mungkin secara kita bicara secara bisnisnya, ceruk pasarnya ini adalah bermain di educational, tapi kalau secara action eventnya gitu ya, kalau saya selalu bilangnya aktivasi programnya gitu ya. Ini yang berbeda-beda ya. Gitu. Harusnya sih beda-beda. Nah, ini yang sebenarnya harus kita nih sebagai provider itu punya dua keunggulan, salah satunya di situ. Kalau kita lihat dari definisi experiential learning itu sendiri, pengalaman terstruktur yang direfleksikan, dimaknai gitu ya. Maka kompetensi pertama adalah soal bagaimana kita merancang pengalaman terstrukturnya atau action eventnya. Itu yang penting tuh. Supaya dapat ya. Jadi, makin banyak ya aktivitas-aktivitas yang kita rancang, kita gali, kita riset, ya di situ kekuatan kita. Klien juga kan nanya gitu dong, kan? Mas, kita apalagi nih aktivitasnya, apalagi games? Nggak salah sebenarnya, karena klien berharap bahwasanya ada yang terbaru, yang berbeda, yang unik gitu. Nah, ya ini yang harusnya dikuatin nih sama teman-teman kita nih, salah satu bagian yang dikuatin ya, gitu ya. Contohnya kayak mungkin kalau tadi mungkin maksudnya kalau di daerah mereka punya yang spesifik itu di daerahnya gitu ya. Misalkan kalau daerahnya ada budaya tarian, itu dijadikan sebuah action event kan bisa juga. Gitu kan. Lagu gitu ya, atau bentuk handicraft gitu. Itu juga bisa jadi sebuah action event. Nah, ini yang perlu nih kita nih sebagai provider IL gitu ya, menggali, meriset lebih banyak apa saja sih aktivitas ya yang bisa kita buat. Jadi sehingga kembali ke yang saya bilang tadi, pasar merahnya tadi, red ocean tadi, nggak cuma jual outbound, gitu. Karena kalau semuanya dinamakan outbound, ya sulit, nggak akan bisa ngebedain antara provider A sama provider B, outboundnya sama apa enggak, gitu. Berarti kalau sedikit disimpulkan bahwa action event ini akan menjadi penting untuk menjadikan produk varian yang ada di anggota lembaga, gitu ya. Kemudian kita belum bicara mengenai how to design programnya dulu ya. Kita belum masuk ke situ dulu ya. Kompetensi kedua tuh,
kompetensi kedua. Kalau kompetensi pertama adalah tadi pengalaman strukturnya, Ya. rancang aktivitasnya, Ya. rancang pengalamannya. Yang kedua adalah pemaknaannya. Oke. Nah, jadi bagaimana memfasilitasinya agar pemaknaannya dapat. Ya. Dua hal ini digabungkan, itu yang disebut perancangan program. Iya, oke. Kita bikin aktivitasnya apa, diharapkan tujuannya ke arah mana. Gitu. Itu yang disebut perancangan program. Ya. Kita akan belum ngomong ke sana. Kita belum ngomong ke situ dulu ya. Kita sesi pertama ini kita dibuat general dulu ya. Betul. Jan ya. Oke, kita masuk yang ketiga nih versinya Simon Price kan. Development. Kita masuk ke development. Nah, kalau development itu apa sih yang sebenarnya yang dilakukan oleh provider yang sudah bergerak nih, yang ada di anggota lembaga, atau seharusnya seperti apa gitu? Ya, kalau development, kalau menurut Simon Price gitu ya, sebuah program yang disebut ABTD yang disebut dengan development itu adalah jika action event itu gitu ya, diarahkan untuk pengembangan kompetensi. Oke. Ya, dari dari pesertanya gitu. Jadi tidak hanya kalau menurut pemahaman saya adalah selain daripada meningkatkan feelingnya, ya, lalu juga dia change how to-nya, thinkingnya, pemahamannya, gitu ya. Dan terakhir ditumbuhkan kompetensinya, merubah perilakunya. Dari yang belum bisa jadi bisa, belum tahu jadi benar-benar tahu dan bisa melakukan. Nah, itu bedanya developmental. Nah, biasanya kalau developmental ini memang waktunya lebih panjang, 2 hari, 3 hari, gitu. Karena merubah perilaku kan tidak bisa cepat ya. Nah, ini yang kita juga perlu sebagai provider IL itu perlu tuh untuk merancang program dan produk, gitu ya, disesuaikan sama hal itu tuh. Jangan, kalau istilah saya itu jangan over promise under deliver. Kita bilang bahwa wah kan meningkatkan kompetensi kepemimpinan, tapi programnya cuma setengah jam, 5 jam, jangan. Nggak salah juga sebenarnya programnya 1 jam atau 3 jam kan? Boleh aja sih kalau memang budgetnya segitu juga bisa aja ya. Tapi yang dijanjikan bukan itu, ya kan? Kita hanya akan menumbuhkan semangat terhadap kepemimpinan misalnya gitu. Menumbuhkan semangat kepemimpinan itu boleh 3 jam bisa. Untuk yang edukasional, dengan ini kita akan membuat ada pemahaman mendasar bagaimana seorang pemimpin yang baik. Bisa 1 hari. Untuk yang developmental 2-3 hari, semangat kepemimpinannya tumbuh, pemahaman terhadap pemimpinan ada. Terakhir sikap dan perilaku sebagai seorang pemimpinnya timbul. Nah, itu developmental. Ya, secara mendesainnya mungkin akan secara merancang programnya akan berbeda dengan recreational, educational, dan developmental tadi ya. Nah, kalau di anggota lembaga sendiri nih, kalau secara riset kasar nih, kira-kira yang bermain di ranah ini berapa persen, Jen? ABTD yang development 10-20. 10-20 ya. Berarti secara pasar sebetulnya masih banyak ya. Wow, ini Om, bicara pegawai negeri ASN sekarang berapa juta? 43 juta ASN. Untuk bicara pegawai swasta, gitu ya. Riset saya nih, kalau kemarin saya berdasarkan data BBS 2018 kalau nggak salah, itu ada sekitar 30-40 juta orang juga pegawainya. ASN 40-an juta, pegawai 40-an juta. Dan kalau bicara program seperti ini, ya, program IL rekreasional atau edukasional bentuknya kan biasanya gathering. Setiap tahun ada. Nah sekarang larinya kemana itu? Pertanyaan menarik. Larinya kemana? Kenapa nggak ke anggota lembaga gitu? Yang salah apakah dari program yang dibuat oleh teman-teman anggota lembaga, atau kurangnya promosi, kurangnya sosialisasi, atau apa, Jen? Kira-kira yang membuat kendala kok cuma 10-15%? Saya melihatnya pertama dari industrinya dulu ya. Industri, Industrinya kalau bicara rekreasional dan edukasional itu biasanya sudah dilakukan oleh event organizer. Dan pemahaman pasar terhadap jenis kegiatan gathering dan meetings itu mereka taunya IO. Nah, mereka belum tahu bahwasanya idealnya yang melakukan kegiatan ini adalah provider IL. Kenapa? Bedanya gampang. Event organizer itu mengorganize. Kita provider IL memprovide, menyediakan. Gampangnya kalau IO biasanya kalau butuh kegiatan yang seperti itu yang menumbuhkan semangat dan segala macam, ngambil kita itu. Sedangkan kalau kita provider udah bisa menyediakan kegiatannya dan pasti bisa merancang dan mengorganize event. Nah, ini yang secara industri, pemahaman pasar perlu disampaikan, gitu ya. Oleh kita di IL ini akan kami coba lakukan, dan juga teman-teman, gitu. Bahwasanya kita perlu ngasih tahu
ada loh provider IL yang memang bisa memprovide buat gatherings, buat meetings dengan insight pembelajaran. Perusahaan itu mengadakan kegiatan meetings dan gatherings, mereka berharap ada imbal balik. Nggak mungkin investasinya begitu tanpa ada imbal balik gitu. Sayang banget gitu kan. Mereka pasti berharap ada pembelajaran. Nah sekarang tinggal ngomong aja kita sama klien-klien kita, yang bisa ngasih pembelajarannya kami, provider IL. Kita ini provider IL. Nah kita lupa bahwasanya inilah kompetensi juga gitu. Kita harusnya berani bilang bahwasanya oh ya kita udah provide, udah selain kita bisa provide learningnya, kita juga bisa provide organizing event. Naiknya ke situ tuh. Gitu. Jadi ada istilah tadi adalah istilahnya ada providernya yang menyediakan, organizing ya cukup mengorganizingnya. Bahkan mungkin produknya juga bukan dilakukan oleh si provider itu. Bisa berkolaborasi atau kerjasama. Yang penting mengorganize gitu ya. Memprovide. Bukan, kalau itu mengorganize. Untuk yang IO. Ya, bukan yang untuk organizernya tadi. Kan bisa mengorganize kan? Itu boleh dong ya, berarti ya. Salah satu kompetensinya yang organize. Karena kan ada di SKK ini harus mampu untuk merencanakan sumber daya. Sumber daya kegiatan. Sumber daya kegiatannya hotel ya kita sediakan hotel. Sumber kegiatannya adalah kebutuhannya tenda ya kita sediakan tenda. Berarti kan kita punya kompetensi organizing sebenarnya. Nah, ini yang membedakan. Kita harus berani bilang, IO nggak bisa provide IL. Provider IL bisa organizing eventnya. Itu yang harus dikuatin dari kita nih kalau kita mau main di EBTD nih. Kita satu lagi nih, saya mempreskan satu lagi biar kita selesaikan dulu ya. Satu lagi redirectional ya. Nah, kalau redirectional ini teman-teman kayaknya mungkin nggak, kalau di secara dari sisi pemantauan saya mungkin di Indonesia masih belum banyak nih. Persentasenya mungkin masih di bawah 10%. Nah, sebetulnya kalau untuk yang dari redirectional program ini seperti apa yang seharusnya dilakukan, Mas Gigi? Jadi gini, kalau redirectional itu kan yang dirubah change resistency ya. Merubah resistensi biasanya unwanted behavior, perilaku yang tidak diinginkan, yang bad habit gitu ya, dalam sebuah perusahaan, dalam pegawai, diri pegawai. Contoh misalkan bicara soal tadi leadership, kita udah ngomongin leadership, educational, developmental udah dikasih. Kalau developmental adalah diajarin bagaimana ngelit. Kalau redirectional itu melihat ada leader yang dalam tanda kutip tidak baik, kan ada resistensi dari diri dia. Nah, resistensinya inilah yang dibongkar dulu, gitu ya, dengan program IL kita kasih action event, ya kan, action event yang kita udah rancang, tapi tujuan utamanya dulu untuk membongkar resistensinya dulu sehingga dia mulai sadar, iya ya, bad habit nih, hanya bad leaders. Nah setelah itu baru so what should I do, baru dikasih tahu bagaimana seseorang leader yang baik. Nah programnya kurang lebih seperti itu. Nah tapi kalau kita berbicara resistensi, namanya orangnya manusia itu kan udah kumpul lama, kan programnya agak lebih lama Om. Kalau saya pernah mengalami itu biasa 3-6 bulan. Itu 3-6 bulan dengan program yang tetap bertahap gitu ya. Dengan ada, kalau saya menggunakannya tim coaching gitu. Coaching kita tim, terus kalau memang personal kita coaching juga. Jadi ada debriefnya tuh modelnya coaching. Itu pendampingan jatuhnya. Gitu. Itu programnya cukup lama. Dan kalau bicara ceruk pasarnya, lumayan. Kalau potensinya, karena ini program panjang gitu ya. Kalau training itu kan biasanya satu orang peserta sekitar 3-5 juta gitu ya. Kalau pengalaman saya mengadakan program redirectional gitu ya, untuk merubah sebuah tim yang sulit, susah gitu, yang berantakan menjadi baik gitu, itu bisa ratusan juta. Bisa ya sampai ya. Peserta nggak banyak lagi ya? 5-6 orang. Oke, kita sudah dapat nih ya paling enggak sobat anggota lembaga AELI sudah paham mengenai dari kategori EBTD ya. Kan jadi kenapa? Di luar negeri. Betul. Nah, kalau yang versi kita kan agak sedikit berbeda ya, gitu loh. Sedikit berbeda. Nah, sekarang kira-kira nih karena saya yakin teman-teman anggota lembaga juga karena bentukan kajian bisnis ya gitu kan, ingin menambahkan secara yang pertama adalah dari sisi pengalaman, dari sisi secara mungkin metode atau teorinya yang ingin dilakukan ketika membangun atau membuat program untuk kepentingan bisnis IL nih, gitu. Kira-kira apa saran Mas Gigi untuk teman-teman anggota lembaga nih dari 4 tadi ya, 4 aspek tadi yang untuk programnya recreational, educational, development, dan yang terakhir tadi redirectional tadi. Kalau kita mengacu dengan kategori itu ya, kategori itu
bahwasannya 90% lebih anggota AILI itu mainnya istilahnya di ABTD gitu atau Corporate Adventure Training atau apalah, itu banyak banget istilahnya, tapi istilah yang digunakan oleh Simon Price adalah ABTD gitu ya. Gini, yang perlu kita pahami adalah 4 jenis program tadi itu kan baru jenis program. Betul. Idealnya dari setiap jenis program ini turun menjadi produk. Ya, jadi produk. Jadi yang rekreasional ada produknya harusnya. Yang edukasional ada produknya. Yang developmental juga ada produknya. Sebenarnya istilah enak dipanggilnya produk atau program? Ya gini, ini untuk membedakan. Membedakan. Kalau bicara program itu kan rancangannya secara besar. Betul, gitu betul. Ya. Tapi kalau kita berbicara produk, itu udah jenis tertentunya. Contoh gini ya. Program itu adalah kalau di tayangan TV gitu ya. Program itu podcast. Bentuknya podcast nih. Produknya apa? Close the door. Di depan pintu, itu produk. Berarti istilahnya kalau sudah bicara produk, berarti paling tidak harus memiliki brand. Exactly. Ini saya belajar banyak juga dari Om Sofyan nih kalau berarti jadi kalau programnya kan semua rata-rata jualannya sama nih, ya kan? Nah, itu kesalahan luar biasa. Jadi jualannya sama, jualannya adalah team building, jualannya experience learning program, jualannya outbound. Saya adalah menjual program capacity building. Tapi yang dibutuhkan oleh klien dan ingin mengetahui lebih dalam itu adalah brand produknya. Gitu. Jadi seperti itu ya. Ini penting banget ya. Saya udah ngomong lama banget ya soal Red Ocean-nya outbound itu ya. Kenapa jadi Red Ocean? Karena semua jualnya outbound. Gitu. Bayangkan kalau semua teman-teman kita yang provider outbound itu membuat produk yang branded tadi. Brand produk. Yang branded ya, ingat ya. Emang tas aja yang branded ya. Bangga dong kita sama produk kita. Kita brand gitu ya. Oh, ada nih, saya punya yang namanya produk edukasional, mainnya outboundnya di mana misalkan gitu kan. Outboundnya di tengah kota Jogja, di tengah-tengah Tugu, sebut aja, kasih brand. Nama brandnya apa contoh? Tugu Outbound Adventure. Tugu Outbound Adventure. Bisa, kan? Betul. Itu pasti akan berbeda dengan sama-sama outbound di Jogja, yang satu tadi di Tugu dengan nama Tugu Outbound Adventure, yang satunya lagi di Kaliurang. Sebut aja Kaliurang Experiential Activity, apapun itulah, teman-teman silakan berkreasi. Tapi penting sekali untuk kita punya branded produk. Ini kita contohkannya itu kalau untuk rekreasional, misalkan yang terkait sama ini kan lokasi ya, berarti biasanya lokasi. Betul. Ini contohnya travel aja deh. Travel, emang padanya travel sih sebenarnya. Kalau bicara travel, mereka mau ke Jogja, udah ada tuh paket Jogja A, B, C. Amazing Jogja, Wonderful Jogja, Exciting Jogja. Atau yang tadi mungkin Kaliurang apa gitu, udah base sama tempatnya masing-masing. Kita coba ikut itu, dan memang harusnya seperti itu. Sehingga pengenalan klien terhadap produknya udah bisa beda tuh. Jadi tidak akan ada Red Ocean lagi. Bahkan outbound games juga bisa dibedain kok. Ini punya outbound games, tapi satunya ada di mana namanya di Puncak gitu ya, satunya lagi ada di Cikole, kan bisa dibedain namanya. Gitu. Berarti off-road misalnya gitu. Ya jangan sebut off-road doang gitu ya. Ya kasihlah Cikole off-road apa, yang satunya lagi Puncak off-road apa, kan bisa brand program, dan itu akhirnya bisa setiap teman-teman itu bisa punya mungkin program yang serupa tapi brand produk yang berbeda. Nah, ini paling penting soalnya ini harus mungkin salah satu kampanye harus dilakukan oleh anggota lembaga juga, ya kan, di bawah naungan dari Asosiasi Experience Indonesia, karena begini, brand produk ini akan menjadi cukup penting gitu ya. Kenapa? Karena mungkin stakeholder akan melihatnya adalah programnya capacity building, programnya team building, experience learning, tapi programnya seperti apa gitu kan. Akhirnya bicaranya mengenai metode gitu kan. Kalau sudah metode, ya programnya seperti apa gitu. Nah, mungkin yang disarankan Mas Gigi tadi adalah selalu anggota lembaga dimanapun berada ketika menciptakan program harus memiliki gitu ya brand produk ya. Kalau sudah memiliki brand produk kan memiliki nilai antara turunannya adalah brand identity. Misalnya brand produknya ada logo gitu ya. Nah, ini yang akan menjadi adalah warna-warni program yang diciptakan oleh anggota lembaga, meskipun ya mungkin secara alurnya, rancangan programnya mungkin sama begitu kan. Yang satu menggunakan ada paintballnya, ada raftingnya, yang satu menggunakan dengan local wisdomnya, mungkin seperti itu ya. Tapi paling cukup penting adalah brand produk ya. Brand produk, karena klien melihatnya itu. Gitu. Gini, metode experiential learning itu sudah diakui. Ya itu harus paham dulu nih kita nih.
corporate udah paham, wah Ya. ada metode IL. Ya. Gitu. Memang ada yang belum, tapi sebagian besar sudah paham dan Ya. mereka tahu. Jadi mereka udah nggak nyari lagi gue butuh metode IL, nggak gitu. Ya. Yang dicari adalah turunan produknya, Oke. turunan program menjadi produk tadi. Ya. Mereka tahu mau program IL, tapi di mana? Di Bali sama Jogja pasti beda dong. Di Bali Selatan, Bali Utara pasti beda dong. Ya. Nah itu yang dicari. Oke. Gitu. Ini yang saran Oke. perlu banget ya dilakukan oleh teman-teman provider lain. Ya. Bikin brand produk Ya. masing-masing. Oke. Penting ya untuk membuat brand produk tadi karena ini mungkin secara bisnisnya ya Mas Gigi, secara bisnis kadang-kadang gini, kita banyak permintaan mungkin dari klien nih, contoh misalnya, halo selamat siang gitu dengan provider A gitu, saya boleh dong di-share dong harga team buildingnya gitu ya kan, akhirnya kan ketika team building yang mana nih gitu ya. Kalau mungkin teman-teman menciptakan brand produknya, sudah dimunculkan mungkin ada yang menggunakan red card, harganya untuk program ini sekian. Kalau pesertanya 5 sampai 10, 20 sampai sekian, itu lebih mudah ya mungkin untuk ya. Jadi sebetulnya itu bisa dilakukan ketika teman-teman diminta oleh customer gitu ya. Ini juga ada, kalau saya menyebutnya mungkin kurang tepat ya, kurang tepatan yang dilakukan teman-teman. Istilah customized program. Customized program. Jadi seringkali tuh gitu-gitu ya, wah nggak bisa program yang tuh harus customized. Ya. Kita harus atau kalau di dunia pariwisata namanya customized itu tailor made. Ya. Gitu ya. Ya, mesti dijahit dulu. Jadi semua apapun yang permintaan masuk harus dibuat dari nol. Ya. Tidak seperti itu harusnya. Ya, harusnya nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Ada yang ready made, ada yang tailor made. Semuanya pasti akan tailor made kok. Ya. Gitu. Tapi dengan adanya brand produk tadi, Ya. itu udah bisa membuat klien gitu ya, udah bisa mulai melihat nih keunggulan dari masing-masing, apa yang ditawarkan gitu ya. Sehingga dari situ ada dasar untuk membuat program yang lebih custom. Ya. Gitu. Contoh kita bicara team building aja ya. Ya. Gitu. Saya sharing dikit aja ya kalau bicara produk, brand produknya team building saya itu ada puluhan. Namanya beda-beda, belajar dari Rompian juga gitu ya. Gitu ya. Ada satu layanan yang saya sebutnya namanya satu gitu ya. Kalau bicara team building gitu ya. Team building itu kan biasanya bentuknya mirip gitu kan. Gamesnya, biasanya ada ice breaking, lalu ada tim problem solving team, gamesnya, lalu ada finalnya gitu. Ini bentuknya team building. Tapi yang diminta klien bukan itu. Yang klien akan ngomong adalah, Mas, saya mau ya dengan aktivitas ini leadershipnya keangkat misalnya. Berikutnya dengan kegiatan kita ini, team building kita ini, itu isu tentang komunikasinya itu selesai. Nah, kan idealnya bisa dibuat program kayak gitu. Kita punya program team building, yang satu ngomongin communication misalkan. Sebut aja effective communication team building. Produk branding lagi. Untuk yang leadership kita sebut aja gitu kan. Tim leadership program, apapun itulah. Sehingga dengan satu rancangan program yang serupa, kita bisa punya beberapa macam brand, dan klien juga akan aware gitu. Oh iya, saya butuhnya communication. Saya bilang ini. Baru dia akan ngomongin customize. Di situ kan baru kelihatan misalkan kita buat effective communication team building. Wah, efektif untuk 30 orang peserta. Lokasinya di gini, dengan aktivitas begini, kan gitu ya. Ada satu flyernya lah kurang lebih ya, penjelasan terhadap brand produk kita tadi gitu ya. Pas klien melihat, oh ini cocok nih sama saya. Tapi peserta saya nggak 30. Bisa nggak di custom? Bisa dong. Saya nggak mau mainnya di outdoor, di hotel. Bisa nggak? Custom kan? Custom. Tapi dengan adanya ini, ya nggak perlu TNA dikasih tahu di awal terus. Itu juga seringkali pada ngomong, itu kan harus ada TNA analisis gitu ya. Memang baik gitu ya. Tapi dengan adanya brand produk ini, itu akan mempersingkat waktunya. Klien udah langsung aware, oh ini communication effectiveness nih yang saya butuhkan. Saya mau yang ini dong, custom yuk. Nah kalau sedikit saya highlight tadi pembicaraan tadi dari Mas Gigi, yang pertama bahwa intinya anggota lembaga itu akan lebih akan lebih optimal ketika membuat rancangan yang program atau brand produknya sudah punya, gitu ya. Atau kalau bahasa di dunia tourism itu adalah namanya ready made, ya. Ready made ini sama seperti kalau kita ini deh, kita ke kafe kan, kita mau dong hot cappuccino, mau dong cafe latte, boleh nggak yang saya mix antara ini gitu ya. Nah, jadi intinya yang paling penting adalah
bahwa anggota lembaga harus memiliki brand produk, ya. Ketika diminta oleh customer untuk price list seperti itu ya. Kemudian tiba-tiba dari brand produk ini yang dikirimkan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan, maka lanjutan yang akan disampaikan oleh si customer akan masuk menuju ke ranah customize ataupun tailor made tadi ya, yang dirangkai, dibuat ulang sesuai kebutuhan dari si customer, gitu ya. Iya, Nah, karena dengan kita membuat itu, customer akan aware bahwa kita paham mereka. Oke. Gitu. Oh, dia udah ngomongin communication, dia udah ngomongin ini, dia pasti paham communication. Oke. Dia ngomongin tes kerja, dia pasti paham tes Ya. kerja. Gitu. Dan idealnya setiap dari kita nih, setiap dari provider itu punya kontennya sendiri. Oke. Ada teman kita yang saya tahu lah salah satu, dia ngomongin etos Etos. kerja, pokoknya Oh, etos kerja oke. jagoan gua. Oke. Gua ngomongin etos kerja sama gua, keren banget itu. Keren banget. Nama providernya bukan Etos juga kan? Nggak tahu saya. Oke. Nggak boleh disebut, Yang penting kan? Etos Nggak kerja. bayar, Ya. gitu kan. Ini masih kosong kok, belum ada label, tenang. Iya, belum bayar ini iklan ya. Belum bayar iklan boleh yang Ya. kita sebut gitu ya. Tapi kan menarik ya. Ya. Cuma beliau yang ngomongin soal etos kerja akan berbeda dengan yang lain. Saya ngomongin tim. Ya. Ya itunya saya tim. Kita yang ngomongin engagement. Kuatnya di situ kan gitu. Nah, ini yang akan jadi kekhususan. Ya. Sehingga lagi-lagi tidak ada lagi red ocean. Ya. Kalau ditarik tadi sih sebetulnya ya memang ya tadi masing-masing anggota lembaga memiliki kekuatan, uniqueness-nya akan ada di situ atau specialties-nya akan ada di situ. Nah, kita akan coba kembali tarik mundur lagi nih, supaya kita agak lebih fokus ke kajian malam ini, Mas Gigi ya. Nah, kan kalau provider IL di Indonesia ini kan ada beberapa nih yang rata-rata sekarang kan lagi campaign-nya capacity building. Nah, capacity building tuh sebetulnya bisa dibagi dalam berapa scope of bisnisnya ya, Mas Gigi ya. Ini yang paling penting. Ya, kalau tadi kita ngebagi 4 tadi, OAP, BTD, Ya. outdoor terapi sama school and college itu Ya. berdasarkan yang di luar negeri gitu ya. Ya. Kalau di Indonesia, memang provider IL ini lebih populer dikenal dengan nama capacity building. Ya. Gitu. Ini yang juga kita masih suka bercandaan sendiri gitu Ya. ya. Capacity building tapi ada dangdutan. Lah cuma kita loh yang bisa loh. Ya. Cuma kita yang bisa bikin acara dangdutan tapi ada makna untuk penguatan timnya. Ya. Cuma kita yang bisa. Kalau yang lain mungkin cuma dangdutan udah gitu. Ya. Mabok ngapain nggak jelas gitu ya. Ya. Kalau kita kan beda provider IL. Ada pemaknaan terhadap setiap kegiatannya. Ya. Bahkan biasanya kalau kita kemas acara malam dangdutan itu dengan performance night gitu kan. Berbagi dari kita untuk kita gitu ya, atau jadi finalnya kan kayak gitu. Itu yang kita rancang kan. Gitu. Nah, itu seringkali tuh kita malah merendahkan sendiri istilah capacity building. Kita belum pede nih. Ya. Jadi kalau dari saya pede Untuk kita bilang bahwasanya provider IL adalah penyedia capacity building di Indonesia. Kita jagoannya capacity building. Karena apa? Karena kalau kita bicara EBTD tadi, padanannya di Indonesia capacity building. Padanannya capacity building. Bentuknya apa sih capacity building Indonesia? Biasanya bentuknya umumnya paling banyak meetings dan gatherings. Ya. Benar kan? Itu masuk ranah rekreasional dan educational menurut EBTD-nya Seven Place. Oke. Itu yang pertama tuh. Berarti Capacity building jenis yang kedua di Indonesia itu umumnya bentuknya outdoor training. Oke. Baik bentuknya dengan outdoor pursuit atau dengan outdoor games. Tapi bentuknya outdoor training. Gitu ya, 10% tadi yang main di Indonesia gitu ya. Itu kategori developmentalnya EBTD. Oke. Gitu. Begitupun redirectional walaupun sedikit yang main ya. Biasanya yang developmental menyentuh dikit nih ya, redirectional. Tidak ada yang spesifik redirectional sendiri. Kayak saya misalnya gitu, saya juga punya training, saya juga punya coachingnya gitu. Jadi beberapa teman gitu di Jawa Timur ada, di Jawa Tengah ada, dia main juga development, lalu juga ada redirectionalnya. Nggak langsung hanya redirectional saja gitu. Nah ini kalau kita mau lihat capacity building gitu, itu padanannya adalah program EBTD di menurut Seven Place. Dan kita harus ambil itu. Kita harus bilang bahwasanya yang namanya employee gathering itu adalah bentuk capacity building. Kita harus bilang itu sehingga pasar tahu kalau mau gathering jangan ke event organizer tapi ke provider IL. Kenapa? Karena event organizer bisa mengorganize eventnya tapi belum tentu bisa mengarrange learningnya, pembelajarannya, insight-nya. Kalau kita bisa menyediakan learning insight-nya, learning manajemennya dan juga mampu untuk mengorganize eventnya. Ngapain mesti ngambil dari yang nggak bisa semua kalau kita bisa sediakan semua. Nah ini
PR bersama pertama, bahwasanya untuk bilang ke stakeholder terutama pasar market gitu ya, bahwasanya provider IL itu adalah utamanya di Indonesia itu adalah penyedia layanan capacity building untuk pegawai, baik institusi pemerintahan, swasta dan lain sebagainya. Tapi utamanya 90% provider IL kita mainnya di situ. Baik yang rekreasional, edukasional, developmental maupun redaksional. Berarti malam ini udah teman-teman anggota lembaga udah bisa declare dong ya, bisa declare seperti the most suitable provider untuk menyelenggarakan capacity building adalah anggota lembaga ILI, gitu ya? Iya, ya sebelum itu ngomongnya nggak usah jauh-jauh dulu, karena kan nggak enak kalau buat provider yang belum jadi anggota, kalau ngalengin, jangan. Kita ngomongnya sederhana dulu aja. Kalau capacity building itu harusnya ke provider IL, udah itu aja. Ke provider IL. Nah, ntar kan baru orang nanya, emang yang dimaksud provider IL gimana? Yang tahunya dari mana? Ya anggotanya IL yang jelas, gitu. Tapi kita harus berani bilang bahwasanya kita sebagai provider IL adalah penyedia layanan capacity building di Indonesia, baik itu bentuknya meetings, gatherings, trainings, ataupun coaching. Kalau gitu anggota yang sudah masuk ke Forkom anggota lembaga ILI sebetulnya potensinya besar dong. Sangat. Besar udah potensi udah besar, udah memiliki brand sebagai capacity builder gitu ya. Jadi harusnya optimis ya. Apalagi untuk menyediakan layanan-layanan dari brand produknya untuk capacity building, gitu ya. Itu yang perlu kita hajar sekarang nih Om. Itu dari sisi capacity building untuk pegawai ya. Ada lagi nggak selain butuh pegawai? Ya, kalau bicara capacity building di Indonesia itu ada jenis yang kedua tuh capacity building untuk pelajar dan pemuda. Ya, ini bentuknya macam-macam nih. Kalau di sekolah atau mahasiswa ada tuh ya LDKS, studi tour, gitu ya, MOS gitu ya. Tapi yang paling saya mau garis bawah studi tour. Ini kan ini sayang banget ya, bahwasanya kita harus prihatin gitu ya. Seringkali kejadian studi tour itu tidak sesuai sama peruntukannya. Banyak berita kemarin ya, ada orang mau studi tour, bisnya nggak datang. Mau studi tour sekolahnya, ibunya hilang. Mau abis studi tour, pulang-pulang dikeluarkan dari sekolah, gara-gara kegiatan yang nggak jelas, ketahuan mabuk. Karena yang melakukan aktivitas studi tournya bukan provider IL. Jadi perancangan programnya nggak clear. Kalau sama kita, mulai dari siswa berangkat naik bis sampai pulang turun bis lagi semua sudah difikirkan tuh. Pembelajarannya apa? Dia naik bis pakai apa ya biar bisa ngobrol sama temennya dulu misalkan. Turun bis bagaimana, sampai lokasi bagaimana. Udah dirancang aktivitas pembelajarannya dengan yang seru. Nah, ini yang kita harus ngomong. Studi tour juga harusnya dengan provider IL. Sayangnya Indonesia teman-teman yang spesifik main di provider IL yang spesifik main di sekolah itu juga belum banyak. Saya mengencourage teman-teman ya se-Indonesia gitu ya, kalau ini Curug Pasar besar sekali sekolah ya, jutaan dong. Dan karena programnya udah pasti jalan terjadwal. LDK MOS pasti awal masuk, LDKS biasa kelas 2, studi tour bisa kelas 2 atau kelas 3. Yang belum terakhir perpisahan. Jadi kan perpisahan juga punya makna dong, bukan hanya sekedar happy hura-hura. Kita juga bisa pemain di situ. Itu baru ngomongin pelajar, belum pemuda. Gitu. Pemuda yang ngebedain apa? Banyak, ada kapasitas ada capacity building untuk pemuda. Biasanya yang punya layanan ini, punya program ini adalah dinas. Dinas Kepemudaan dan Olahraga gitu. Itu adanya di pusat atau dari daerah? Semua daerah. Terakhir tuh saya cek di DKI Jakarta, anggarannya itu 30 miliar setahun. Untuk capacity building kepemudaan. Bisa untuk wawasan kebangsaan, bisa untuk kewirausahaan gitu ya, dan leadership dan sebagainya gitu. Tapi lagi-lagi nih gitu ya, ini belum banyak dari kita yang ngambil itu, sehingga ya saya juga pernah baca berita gitu ya, kegiatan-kegiatan kayak gitu kan akhirnya jadi kegiatan yang seolah-olah hanya melepaskan kewajiban saja. Yang penting ada, maknanya belum tentu dapat, kompetensinya belum tentu berkembang, kapasitasnya nggak berkembang dari pesertanya. Yang penting ada. Kenapa? Karena bukan provider IL. Dari tadi kita ngomongin provider IL aja nih Mas Gigi ya. Karena tadi kan bicaranya kita mengenai root-nya adalah mengenai experiential learning-nya dulu ya. Udah, saya harap teman-teman juga bisa menyaksikan ini. Jadi sudah mulai memahami secara keberagaman dari jenis ataupun kategori experiential learning itu seperti apa. Nah sekarang ya kan,
provider IL-nya itu. Nah, yang dimaksud dengan provider experience learning itu apakah hanya mengorganize, menyediakan gitu ya? Sebenarnya apa sih mereka bisa tawarin supaya supaya betul-betul varian programnya, varian produknya juga jadi banyak gitu kan, menciptakan program-program baru pun nggak terhenti. Nah, provider IL itu sebenarnya apa gitu loh? Ya, kan kita bisa lihat penjelasan itu dari satu kajian teoritisnya. Betul. Yang kita bahas ya. Ya. Provider experience learning adalah penyedia yang menyediakan layanan program IL. Ya. Itu pembelajaran berdasarkan pengalaman. Ya. Yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa lihat langsung dari real case-nya aja. Ya. Adanya gimana gitu. Ya teman-teman clear lah ya bahwasanya apa aja sih kegiatannya biasanya kalau kita mainnya, lihat aja langsung lah. Kita main apa sih gathering? Iya. Ya kan kita main team building gitu. Oke. Outdoor training gitu, karakter building, studi tour, ya itulah provider IL. Oke. Jadi kita harus sudah dibilang tadi saya bilang, dan ini semuanya semua kegiatan ini itu masuk kategori capacity building. Nah, jadi kalau mau ngomong, saya menyarankan nih buat teman-teman semua juga kalau mau ngomong provider IL apa sih, nggak usah panjang-panjang tentangin metode, nggak usah gitu ya. Provider IL apa? Kami penyedia layanan berbasis IL, bentuknya capacity building Indonesia. Kayak apa aja tuh? Oh, ada team building, ada karakter building, outdoor training, kayak gitu aja cukup. Sehingga bahasanya sama klien. Ini yang sering kali nggak sama juga nih Om, meneranginya gitu ya. Kami adalah provider IL, bla bla bla, teorinya begitu-begitu. Ini menarik juga ya, saya lihat pengalaman teman-teman punya kompro atau proposal gitu ya. Halaman pertama, halaman kedua itu bercerita banyak tentang metode IL. Bercerita banyak tentang latar belakang perusahaannya atau providernya atau bahkan foundernya gitu ya. Padahal yang ingin dilihat oleh klien dari proposal atau kompro adalah what's it in it for me. Ada apa sih buat gue? Kan gitu kan. Manfaatnya apa buat saya nih baca ini? Jadi yang ingin dilihat pertama kali adalah soal manfaat. Maka nggak usah berbicara soal lebar, tapi bicara saja manfaat dari produk brand. Betul. Gitu. Jadi nggak usah nerangi lagi terlalu banyak, ya cukuplah satu slide aja ngebahas mengenai experience learning gitu ya. Yang penting objektif atau manfaat action eventnya gitu kan, atau misalnya brand produknya itu tujuannya mau kemana gitu ya. Nah, ini mungkin kita akan bisa bahas di sesi berikutnya. Berikutnya, untuk ngebahas soal bagaimana sih merancang proposal yang menarik gitu ya. Ya saya banyak sharing juga sama teman-teman gitu ya. Karena tadi mau menjelaskan kita nih apa sih segala macam, jadi panjang sekali menjelaskan tentang kitanya gitu ya. Di proposal gitu. Setelah saya bedah, oh iya bukan begitu cara bikin proposal, baru aware gitu. Nanti mungkin ada sesi berikutnya kali ya soal itu ya, gitu. Tapi kalau spesifik bicara di Indonesia ya tadi ya, kita harus berani bangga bilang kita adalah provider IL, yaitu provider capacity building. Bentuknya apa? Gathering, team building, meetings, outing, study tour ya. Study tour gitu ya. Karakter building. Oke, sip, menarik banget kalau udah bicara banyak mengenai experience learning, kita udah bicara banyak mengenai apa itu provider IL. Teman-teman yang ada memiliki pertanyaan, langsung aja drop messages di kolom chat untuk nanti interaktif dengan kami, pertanyaan apa saja yang bisa kami akomodir dan nanti akan kami langsung jawab di sesi berikutnya. Tapi ada salah satu yang penting juga nih Mas Gigi ya, karena ini menjadi topik salah satu sesi di Forkom anggota ILI yang dilakukan tadi pagi nih, ya kan? Iya, gitu kan? Rame. Legalisasi, legalitas segala macam. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kalau sudah terjadi dinamika, berarti sudah ada konflik. Nah, baru terjadilah dinamika yang menarik gitu ya. Sebenarnya sebaiknya anggota lembaga atau dalam hal ini adalah IL provider itu kan kita bicara mengenai KBLI nih gitu kan. Nah, itu seharusnya industrinya KBLI provider tuh experience learning tuh ada di KBLI berapa ya? Menarik. Karena saya juga ada beberapa yang mungkin ini jadi pengetahuan buat saya pribadi juga bukan teman-teman semuanya ya. Sebaiknya menggunakan KBLI yang seperti apa? Ini menarik karena di Indonesia ini belum ada spesifik industri maka kita masih coba ambil yang paling dekat gitu ya. Nah, kalau kita bicara paling dekat berdasarkan istilah dari provider IL tadi, provider experiential learning, maka jasa yang kita tawarkan adalah jasa untuk pelatihan manajemen SDM lainnya. Itu yang pertama tuh. KBLI yang pertama 70209. 70209. 70209. Gitu ya. Jadi kita adalah di jasa penyedia jasa layanan pengembangan training SDM lainnya.
Oke. Itu yang pertama. Ya. Karena basicnya ada di situ tuh kita tuh. Oke. Basicnya ada di situ bahwa kita sebagai penyedia pembelajaran kan gitu ya. Ya, betul. Penyedia metode belajar yang menggunakan metode belajar IL gitu ya. Maka itu harus diambil. Gitu. Tapi kita tidak bisa memaksakan ego gitu ya, hanya itu saja yang diambil. Oke, boleh mengambil yang KBLI lainnya. Karena kan boleh kan kalau Betul, nggak cuma satu. Betul. Saran dari saya ada beberapa, yang satu tadi, yang kedua adalah untuk manajemen SDM lainnya, konsultasi manajemen SDM lainnya. Oke. Di 78429 ya. 78429 itu lebih ke manajemen lainnya, dalam arti adalah pelatihan kerja swasta ya? Bukan, yang swasta tadi 70. 70, oke. Pelatihan, itu pelatihan 70209 itu tadi pelatihan kerja swasta lainnya. Yang kedua manajemen SDM lainnya. Kenapa? Karena pada saat kita merancang program kita kan berbicara banyak kan, terhadap SDM-nya. Kita ngomongin apa? Etos kerjanya tadi, kedisiplinan, leadership dan lain sebagainya. Jadi kita harus paham soal itu, dan dengan mengambil KBLI ini kita menyatakan bahwa kita paham loh tentang manajemen SDM. Yang kedua, dua nih yang bicara soal lebih ke trainingnya. Tapi yang ada dua lagi yang saya sarankan untuk ambil. Itu lebih ke, kalau secara ini adalah personality ataupun dari ke sisi kepegawaian atau behaviornya ya, behaviornya ya. Oke. Di sisi pengembangan SDM-nya ada. Yang biasanya umum dilakukan oleh training consultant ya. Betul. Nah, padannya training consultant nih gitu. Jadi kita harus ambil dua ini karena kita punya padanan sebagai training consultant, kita tapi provider IM. Betul. Ya. Lalu yang kedua, yang ketiga itu saya menyarankan untuk ngambil yang penyelenggara kegiatan MICE ya. Ya, betul. Meeting, insentif, conference dan exhibition. Ya. Mungkin kita tidak main di conference sama exhibition ya, tapi kita mainnya di meeting dan insentif. Kita harus sadar itu karena bicara meetings mungkin pernah ngalamin ya, teman-teman juga mungkin pernah ngalamin di Indonesia bahwasanya kita diminta untuk nge-range strategic meetings. Mereka maunya strategic meeting yang nggak biasa aja dong. Harus ada yang segala macam yang kick off gitu ya. Kick off meeting gitu. Annual meeting ya. Oke. Maunya tidak hanya sekedar duduk ngomong gitu, tapi mau yang lebih variatif, atraktif gitu ya, lebih unik, tapi juga punya makna pembelajaran kegiatannya. Betul. Maka kita main di meeting sebenarnya. Iya. Tapi meetings yang kait sama dua tadi tuh. Training dan pengembangan SDM. Lalu yang kedua insentif. Ya, namanya insentif travel kan biasanya perusahaan mengirimkan karyawannya untuk keluar gitu ya. Untuk refreshment. Untuk refresh ya. Atau jalan ya, enggak cuma refresh jalan-jalan tapi bisa jadi untuk kunjungan kerja gitu ya, ke daerah lain, ke wisata. Atau studi banding pekerjaan juga bisa ya. Itu kita mainnya di insentif. Kalau biasanya kalau kita istilahnya outing. Ya, outing. Outing itu mainnya di insentif. Jadi kita perlu ngambil yang MICE. Karena kita main di meeting dan insentif. Kita memang tidak main di conference dan exhibition. Bukan mainan kita. Mungkin conference masih bisa. Kalau saya sih mungkin agak sedikit, Mas Gigi ya. Mungkin ya. Ya, karena gini. Saya belum lihat. Mungkin belum banyak ya. Tapi kalau belum lihat ya syukur alhamdulillah. Berarti ada yang memikirkan hal itu ya. Karena mungkin ada setelah pandemi ini ada beberapa conference yang dibuat dengan di dalamnya conference, tapi ternyata conference itu insertion dari programnya ada program yang dilakukan model team building, gitu ya. Menarik. Ya, programnya conference gitu. Di dalamnya ada yang dibutuhkan, entah itu ada misalnya gini, di dalam conference di dalamnya ada ice breaking kah, ada permainan-permainan yang bersifat untuk membangun awareness mereka untuk tetap antusias terhadap conference-nya, gitu ya. Mungkin bisa dilakukan gitu juga, ya. tapi karena saya mengamati ya di teman-teman Indonesia belum ada yang di conference, banyaknya di meetings dan insentif. Maka kita ambil di yang 82 301 ya, itu yang penyelenggara MICE. Satu lagi itu yang keempat, kita ngambilnya di penyelenggara kegiatan khusus atau special event. Ini menarik karena di 8 302 ya, itu untuk penyelenggara kegiatan khusus. Ini sudah ada satu sendiri yang memang ini dikhususkan untuk penyelenggara special event. Bukan IO lagi. Ya, tapi special event, bukan hanya sekedar event organizer tapi special event. Maksud special event ini dikategorikan sih di dalamnya ya. Ada wedding event itu khusus sendiri. Nah, musik event itu khusus sendiri, dan event-event khusus lainnya gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa ambil di sini dengan kita bisa bilang bahwasanya ini IL event. Atau gathering event. Oke. Ini yang kita mau ambil. Jadi ada empat KBLI yang bisa digunakan oleh teman-teman, yang bisa digunakan. Walaupun ada satu lagi yang biasanya tapi tidak terlalu banyak digunakan teman-teman, yaitu penyedia wisata buatan outbound. Nah, ini biasanya untuk
teman-teman yang punya site Flying Fox gitu ya, site outbound gitu ya, nah itu biasanya pakai itu. Gitu. Tapi cukup banyak sih memang, tapi itu wisata banget tuh yang itu. Karena itu juga ditentang, bukan ditentang ya, kurang di ini nama teman-teman, karena kok wisata buatan gitu. Namanya tuh wisata buatan outbound itu tuh nggak terlalu jadi pilihan buat teman-teman akhirnya gitu. Tapi maka menurut saya 4 tadi ya, penyedia jasa training lainnya, pelatihan lainnya, manajemen SDM lainnya, lalu MICE dan special event. 4 itu diambil, 4-4-nya aja ambil semuanya, sehingga kita bisa main di gatherings, kita bisa main di outings, kita bisa main di meetings, dan kita juga bisa main di training. Kalau mau ada temennya, kan ada provider yang ada yang spesialis, gue mainnya gatherings doang, gitu. Ada yang main di outbound aja, gitu ya. Tapi ada juga teman-teman yang dia bisa mulai dari yang gathering, meeting, training juga bisa dengan satu provider yang sama, gitu ya. Karena timnya mungkin besar, gitu ya. Udah ada tim yang memang khusus mainin di gathering, khusus main di meeting, khusus main di outing, ada yang training gitu. Itu juga ada gitu. Jadi kalau teman-teman mau spesifik, ambil salah satunya gitu. Tapi jangan lupakan 2 yang atas utama gitu ya. Tapi kalau memang mau ambil semuanya juga lebih baik saya sarankan. Ambil semuanya, walaupun mungkin yang sekarang baru main rekreasional doang gitu, apa gitu ya, main gatherings doang atau main outbound doang, nggak apa-apa gitu ya. Kan insya Allah berkembangnya begitu ya. Dari kita coba main outbound, lalu kita coba main gatherings, makin paham kita main trainings gitu. Atau kok dibalik, tadinya main trainings, coba main gatherings, main outbound itu nggak apa juga kan sebenarnya. Tapi dengan punya tadi brand produk. Harus punya brand produk. Wow, luar biasa Mas Gigi, kajian kita malam hari ini, karena bagaimanapun ini menjadi tolak ukur penting juga untuk teman-teman sobat anggota lembaga AILI untuk episode yang pertama di kajian Business Experiential Learning. Jadi ada beberapa hal yang digarisbawahi mungkin kalau secara obrolan kita malam ini. Yang pertama adalah sobat anggota lembaga sudah memahami ketika menjadi provider itu sudah dipahami mengenai diterangkan tadi apa itu experiential learning, ya kan? Kemudian apa itu provider IL. Kemudian kita akan bicara mengenai potensi bisnisnya, bisnis partnershipnya, ya kan? Mengelolanya seperti apa? Ini kita akan bicara lagi di episode berikutnya, ya kan? Sebelum itu saya cuma mau ini aja sih. Bicara bisnis ya. Ini kita hitungan kasar aja lah ya. Kalau kita main yang di siswa misalkan, capacity building untuk pelajar. Jumlah pelajar ada berapa Om? Gitu ya. Jumlah pelajar ada berapa? Sekolahnya ada berapa? Gitu. Yang SD berapa? SMP berapa? Nggak usah jauh-jauh lah, misalkan kita target gitu ya, 10 sekolah. Misal gitu ya, satu provider target 10 sekolah aja misalkan. 10 sekolah, satu sekolah kan bisa 500 orang. Kali 10 udah 5.000 orang. Sekali jalan 1 tahun 5.000 orang aja. Mungkin biayanya nggak terlalu besar kalau sekolah ya, anggaplah 100.000 kali 5.000 udah berapa? Itu kan potensi yang luar biasa. Itu aja udah potensi ya. Itu baru dari sekolah. Belum pegawai misalkan, gathering. Nggak ada sejarahnya perusahaan nggak ngadain gathering kecuali pandemi kemarin. Pandemi pun ngadain. Pandemi pun pakai virtual. Berapa puluh ribu kemarin dapat virtual. Puluhan ribu orang kan mengadakan virtual gathering, virtual team building gitu kan, dan selalu ada tiap tahun. Target nggak usah jauh-jauh, misalkan 10 perusahaan, satu perusahaan berapa? 100 orang. Kali 10 udah 1.000 orang. Satu orang biasanya berapa sih? 1 juta misalkan. Kali 1.000 itu kan. Gitu. Wow, itu gede ya. baru yang hitungan kecil aja gitu ya. Sehingga kalau saya pikir gitu ya, ini industri yang luar biasa. Gitu. Experiential learning adalah industri yang sangat luar biasa besar. Gitu ya. Tapi sayang sekali gitu, kita gitu, terutama saya melihat kawan-kawan kita di AILI gitu, itu belum mengutilisasi dengan baik. Gitu. Dengan cara apa tadi? Mempelajari industrinya, mempelajari program IL-nya, membuat branding produknya, gitu ya. Menjalankan bisnisnya selayaknya sebuah bisnis. Nah, mungkin bisa di kajian yang lain, tapi ini saya perlu tekankan gini ya. Seringkali teman-teman yang main provider IL sebenarnya bukan bisnis, bukan entrepreneur, tapi masih di solopreneur. Atau kalau istilahnya Robert Kiyosaki itu masih di self-employed, punya branding, ya,
seolah itu punya perusahaan, brandingnya, tapi masih dikerjakannya selayaknya self-employed gitu. Ya perlu dikembangkan untuk benar-benar menjalankan provider IL ini sebagaimana layaknya sebuah bisnis. Seringkali mindsetnya, dulu saya juga mengalami gitu ya sebagai self-employed gitu atau solopreneur, kita melihat provider IL ini bisnisnya hanya pada saat project aja, project base gitu. Padahal itu kan baru salah satu pilar bisnis gitu. Marketing, sales belum dialog, ya kan? Pengelolaan keuangan, ya, pengelolaan tim. Nah ini kan perlu kita kuatkan dengan baik. Jadi memang kalau kita memang serius di provider experiential learning, jalankan provider sebagaimana layaknya sebuah bisnis. Jangan cuma bisa ngomong doang kita ke perusahaan orang-orang. Perusahaan kan kita selalu ngomong kalau klien peserta-peserta, oh kita perusahaan harus punya target. Provider kita punya target enggak? Perusahaan itu harus mengembangkan timnya. Provider kita ngembangin timnya enggak? Perusahaan harus berinovasi sehingga produknya laku terus. Kita ada inovasi produk enggak? Itu dulu deh. Sip, luar biasa Mas Gigi. Terima kasih sharingnya malam hari ini. Sebelum masih ada sesi yang kedua Mas Gigi ya. Jadi kita nanti akan buka untuk 3 pertanyaan saja untuk sesi episode yang pertama ini. Selebihnya silakan saja drop saja melalui chat box untuk pertanyaan sobat anggota lembaga yang ingin menanyakan untuk terkait dengan topik malam hari ini ya, mengenai experiential learning program seperti itu. Nah, silakan saja, saya akan buka untuk 3 penanya yang langsung, mungkin tidak di chat box ya, yang langsung bisa interaktif ke studio di sini. Silakan dibuka atau di unmute dulu, langsung berbicara dengan kami yang ada di studio. Silakan, mungkin pertanyaan yang penanya pertama silakan. Ada yang bertanya? Mungkin bisa raise hand ya biar kelihatan. Ya, boleh raise hand dulu silakan, sebelum mungkin masih malu-malu, raise hand dulu. Ya, 3 pertanyaan saja untuk sesi malam hari ini. Ada yang bertanya? Saya belum ada. Baik, sambil menunggu sobat anggota lembaga untuk ada pertanyaan yang disampaikan kepada kami di studio, yang perlu kami sampaikan di awal adalah bahwa kabel ini adalah salah satu program yang dikelola di Forkom anggota lembaga AILI sebagai salah satu program yang dilakukan setiap hari Rabu selama 2 bulan. 2 minggu 1 kali gitu ya. Jadi selama 1 bulan akan ada 2 episode sesi kabel kajian bisnis experiential learning. Kemudian di Forkom pun sudah mulai ada daily routine yang dilakukan dari mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu, dan itu nonstop selama 7 hari ya. Yang dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam ya. Mulai dari acara mungkin saya sampaikan sedikit, di hari Senin itu ada namanya DPD in action seperti itu ya. Kemudian hari Selasa ada istilahnya open BO gitu kan. Open BO apaan sih? Ingat ya, kalau udah open BO otak kita juga harus bersih, jangan jadi mulai mengarah kemana-mana. BO-nya itu adalah barang obral ya. Jadi apapun yang Anda mau jual ya, bentukan benda ataupun apapun itu dilakukan di setiap hari Selasa. Di hari Rabu kita ada kabel, kemudian di hari Kamis itu ada tanya-tanya dong, ada TTD, itu bisa di situ ada Kak Desi yang akan mengelola sesi dari TTD. Hari Jumat itu ada Papeda, promo program experiential learning dari anggota gitu ya. Ada di Papeda. Jadi program-programnya apa saja, yang lagi promo apa gitu ya, supaya bisa berkolaborasi antar anggota lembaga. Di hari brand produk berarti ya. Jangan lupa lo bikin. Kalau nggak punya brand produk agak sulit sih memang ya. Kalau nggak ada punya brand produk, susah promosi. Oh, saya menjual team building. Ya, semua juga jualan team building. Saya punya experiential learning package. Semua juga memang experiential package gitu ya. Jadi apa syaratnya? Remember ya, brand produk adalah jualan Anda gitu ya. Bukan capacity building, bukan experiential learning, tapi brand produknya dibuat. Mungkin sama yang kita pernah lakukan dulu di bursa program ya. Nah, itu yang jualan masing-masing anggota lembaga. Di hari Sabtu itu ada namanya lensa anggota. Nah, itu kegiatan highlight yang
durasinya kurang lebih sekitar 60 detik, bisa ditampilkan di sesi setiap hari Sabtu. Jadi kan teman-teman tuh pada berkegiatan gitu ya. Jadi kalau nggak berkegiatan supaya semangat nih, wah si provider ini A nih. Nah, kalau di sini ini bukan sombong-sombongan sebetulnya, ya kan? Paling tidak untuk menyemangati teman-teman yang masih belum berhasil, belum menang pitching, membuka wawasan untuk meng-create programnya, bikin proposalnya gitu ya. Seperti itu. Nah, di hari Minggunya itu hotspot. Hotspot ini kan ada kayak tadi tuh ya kan yang salah kamar, misalnya tiba-tiba ada loh lokasi baru loh gitu loh, ya kan? Nah itu namanya program hotspot. Jadi tempat-tempat baru, aktivitas baru, attraction baru itu adanya di hari Minggu. Nah ini menjadi hal-hal baru. Jadi supaya daily programnya itu jadi renyah dan betul-betul sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Oke, kayak gitu ya. Jadi harusnya sih harusnya sih sudah mulai aktif ya gitu ya, mulai aktif dan teman-teman silakan berdinamika bagaimanapun keaktifan Anda ya kan, interaktif Anda di dalam anggota di Forkom anggota lembaga ini betul-betul juga bisa menjadi penyemangat teman-teman anggota lain semuanya gitu. Dan harapannya ini bisa jadi kebermanfaatan AILI bagi betul. Anggota. Yang selama ini banyak pertanyaan apa sih manfaatnya anggota masuk ke AILI gitu ya? Oke, seperti itu ya. Tahu aja. Ya. Gitu. Siap, oke. Mungkin sudah ada pertanyaan yang bisa yang ada bertanya? Belum ada? Belum ada bertanya ya. Wah, berarti memang udah pada jago ya. Alhamdulillah kalau memang tidak ada yang bertanya, ingat yang penting malam ini mudah-mudahan ini menjadi salah satu bisnis enrichment teman-teman dengan apa yang disampaikan oleh Mas Gigi selaku narasumber perdana di sesi kabel episode 1 hari ini mengenai bicara banyak mengenai experiential learning, secara teorinya juga disampaikan bagaimana melakukan atau melaksanakan program experiential learning itu secara bisnisnya ya. Kemudian juga apa itu EL provider. Luar biasa. Oke, terima kasih Bang Culang dari Makassar yang sudah memberi pertanyaan kepada kami studio di sini. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengedukasi pasar gitu ya. Karena selalu permintaannya kembali lagi menuju ke recreational program atau mungkin ujungnya ke fun game gitu kan. Padahal teman-teman di Makassar atau Bang Culang sudah menyiapkan program-program yang lebih eksklusif atau mungkin berbasisnya berbeda gitu. Mungkin yang dijualnya bukan program recreational, mungkin yang sudah disiapkan adalah educational ataupun development. Nah, mumpung ada Mas Gigi. Mas Gigi, kira-kira bagaimana sih anggota lembaga untuk mengedukasi pasar nih ya, karena ini juga menjadi tugas dari AILI juga ya, bukan hanya dari teman-teman anggota lembaga. Ini juga tugas bersama untuk mengedukasi pasar, bagaimana pasar itu bisa mulai menggeliat dan juga bukan melirik pasar-pasar dari program-program yang bersifat rekreasional gitu. Nah, kiatnya apa yang harus dilakukan anggota lembaga untuk mengedukasi pasar? Berat ya pertanyaannya. Pertanyaannya sebetulnya mudah sih sebetulnya, tapi untuk diungkapkan memang butuh trik ya, butuh trik. Masing-masing anggota lembaga saya yakin punya trik untuk untuk mengedukasi pasar tersebut. Silakan deh Mas Gigi. Jadi gini, kalau ini juga saya juga sering gitu ya dapat keluhan gitu dari teman-teman. Wah Mas, di sini pasarnya rekreasional doang. Ya. Susah kita dapatnya yang edukasional gitu ya atau developmental. Saya malah ngomong begini, terus salahnya di mana? Gitu. Justru perlu dicari tahu gini. Pasarnya rekreasional doang. Saya mau nanya. Persentase pasarnya udah diambil berapa persen sama kita? Oke. Kalau memang daerahnya lebih banyak, ini kita bicara industri dulu ya. Klien yang memang butuh program rekreasional, ya kuatkan program itu. Ambil ceruk pasarnya lebih besar. Jadi kalau tadinya kita cuma rekreasional. Pertanyaan berikutnya, tahun itu berapa omsetnya? 5 miliar misalkan. Ya kalau gitu coba targetkan, di sini pasarnya banyaknya adalah rekreasional. Udah berarti targetnya dari 5 jadi 50. Itu dulu yang perlu dilihat. Jadi keluhan tadi cuma ada rekreasional yang mau. Ya harusnya jadi kita melihat ini menjadi sebuah mindset peluang. Berarti di sini pasarnya banyak rekreasional. Sekarang baru 10 misalkan yang kita pegang. Ya udah targetkan tahun depan 20, 50. Itu yang pertama dulu. Mindset itu dulu yang dipegang. Jadi tidak ada keluhan cuma ada rekreasional, kita mau ngambil edukasional juga. Kalau memang nggak ada dan banyaknya rekreasional, kenapa pusing? Ambil aja yang itu. Gitu. Ya. Berarti kalau memang
permintaannya banyak di rekreasional, ya sudah bermain di rekreasional. Mungkin pertanyaan yang dimaksud Bang Culang ada bagaimana caranya untuk mengedukasi pasar agar kebutuhannya tuh bukan hanya rekreasional gitu loh. Itu mungkin pertanyaannya. Kebutuhan baru gitu. Betul. Bagaimana mungkin salah satunya tadi ya merubah mindset customer yang selalu dominannya adalah membutuhkan program rekreasional, tapi sementara dari sisi anggota lembaga pun ingin mulai upgrading menuju jualannya adalah educational ataupun development. Nah, mungkin strateginya seperti apa? Ya, jadi kalau tadi itu kita berbicara kalau emang niatnya mau maju gitu, mau punya layanan yang berbeda gitu, rekreasional, edukasional, jadi pengen main developmental gitu. Tadinya cuma outbound game sama gathering, sama meetings, sekarang mau main training gitu. Ya. Tadi mindset itu dulu ya. Kalau emang banyaknya di training di gathering sama meetings sama outbound, ya udah ambil dulu pasar sebanyak-banyaknya dulu di situ. Udah banyak belum? Kalau udah banyak baru kita naikin nih pasar berikutnya. Sehingga udah jenuh nih, udah cukup nih, udah semuanya udah kita kuasain pasarnya sama teman-teman provider IL di daerah tersebut. Baru main yang berikutnya yang training. Nah, kalau berbicara training kan berarti kan emang dua ranah produk yang berbeda ya, layanan yang berbeda antara gathering, meeting sama training kan jauh gitu ya. Maka sebenarnya ujungnya sama sih sebenarnya. Kalau bicara mengedukasi, turunannya adalah ya tadi kita mau membranding diri bahwasanya kita di provider IL itu adalah juga penyedia layanan outdoor training. Satu. Yang kedua, turunnya nggak jauh-jauh Om. Kayak yang kita ngomongin tadi, branded product. Branded product, oke. Iya. Klien nih ya teman-teman ya, kalau kita bicara nanti mungkin akan kita bicara lebih jauh soal marketingnya gimana ya gitu ya. Klien itu tidak akan mencari program IL. Nggak ada. Soalnya gini, potong dulu ya Mas Gigi ya. Jadi gini, apakah yang dilakukan oleh anggota lembaga ketika misalnya diundang oleh customer ataupun potential buyer-nya ini, apakah yang dijual adalah metodenya, ya kan, experiencing programnya berbasis team building atau yang tadi yang disampaikan tadi, atau membawa brand produknya nih, gitu ya kan, brand produknya. Kalau sudah ada brand produknya sudah ada, pasti kan sudah mulai nih diedukasi, ya kan, si kliennya gitu kan. Kadang-kadang nggak nyampe di situ, ya kan, udah diterangin, boleh kayak gimana ya programnya gitu, ya kan. Gitu kan, kalau istilah saya ya kalau memang mereka edukasi masih belum dapat, ya balik lagi karena kan kita berbasis experiential gitu kan, ya udah mesti dirasain, diuji coba, di trial run dulu gitu, bisa jadi seperti itu. Nah, menurut pandang Mas Gigi gimana? Iya, itu juga bisa kita mau itu mungkin salah satu salah satu bentuk marketing ya, klien gathering untuk mereka nyobain program dari kita gitu kan ya. Itu bisa juga gitu. Bisa juga dilakukan. Tapi kalau kembali ke tadi ya soal bagaimana sih kita nggak dapat loh klien-klien developmental gitu. Saya nggak percaya sih Om. Gitu ya. Nggak percaya. Sekarang yang namanya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas SDM di perusahaan itu wajib. Training itu wajib dilakukan. Nah, permasalahannya kita menawarkan ke klien ini, pasar yang kita sebut tadi, kita nawarinya apa? Nawarinya gathering, outbound, atau outdoor training. Atau ya tadi, branded product yang udah sesuai sama kebutuhan outdoor trainingnya. Makanya tadi saya bilang, klien itu akan nyari programnya, nyari kebutuhannya mereka tidak akan mencari program IL. Kalau bicara training, yang akan dicari apa? Leadership, communication, gitu. Itu yang dicari kata kuncinya. Sehingga kembali ke marketing tools yang kita siapin nih. Yang kita siapin itu udah berbunyi itu belum? Maksudnya leadership outdoor training misalkan kayak gitu. Udah bunyi kayak gitu belum? Udah ada branded product kayak gitu belum? Kalau belum ada, jangan bilang bahwasanya pasarnya nggak ada. Jangan-jangan kita salah. Salah untuk membuat marketing tools, salah menentukan kanal marketing yang sesuai, gitu ya. Salah segmentasi, gitu. Ya segmennya mainnya gathering, mau ditawarin training nggak akan mau. Lagi pula biasanya orang PIC di perusahaan yang megang gathering sama training dua orang yang berbeda. Jadi kalau saat ngomongin sama orang yang ngurusin gathering, ngomongin training yang mental lah. Gitu. Jadi ya coba ini mungkin akan bahas lebih panjang soal marketing gitu ya. Soal segmentasi, soal targeting, soal positioning, soal kanal marketing, soal bagaimana membuat marketing atau sales tools. Itu sebuah bahan yang tersendiri. Tapi yang saya lihat
biasanya kekurang tepatan dilakukan oleh teman-teman adalah di situ. Di poin soal marketing. Sudah jam tukang conclusion bilang bahwasanya pasarnya nggak ada. Saya nggak percaya. Banyak tuh teman-teman bilang, oh pasarnya di sini rekreasional doang. Ya nggak mungkin. Instansi pasti akan melakukan training minimal 1 tahun sekali. Baru instansi, belum ngomongin perusahaan. Nggak mungkin nggak ada pasarnya. Ya. Toh banyak training provider yang hidup. Ya. Nah, itu loh. Oke. Gitu kurang lebih, Om. Oke, siap. Kita akan bicara soal marketing itu. Ya. Panjang. Terima kasih. Kita akan ngomong soal marketing nanti mungkin ya. Ya. Di bahasan berikutnya. Itu Bang Culang tadi kalau kita coba sedikit highlight apa yang disampaikan Mas Gigi tadi, bagaimana caranya mengedukasi pasar ya. Yang pertama sebelum kita edukasi ya dari sisi kita sebagai anggota lembaga, kita sudah mulai memiliki brand produk ya. Brand produk yang memang mengarahnya ranahnya adalah bukan hanya rekreasional saja, tapi sudah masuk ke educational ataupun development gitu ya. Nah, karena kenapa? Karena ya kalau kita misalnya mau upgrading dari sisi produk atau programnya, ya paling tidak kita juga sudah memiliki nih gitu ya. Setahu saya kalau kita berjualan itu pasti kan yang dijual kan kita adalah barang-barang yang ada di dalam dari si provider itu gitu ya. Kita punya produknya apa saja nih gitu ya. Bahkan kalau misalnya sampai maaf nih gitu kan, kadang-kadang ada yang bikin brand produk ini di launching baru, kemudian dibuka untuk para corporate, dirasakan itu kan menjadi salah satu strategi komunikasinya untuk anggota lembaga untuk memperkenalkan produk barunya, gitu ya. Betul, bisa seperti itu. Nah, banyak cara-caranya sebetulnya kiat-kiat ini, tapi nanti akan kita bahas di episode berikutnya, gitu. Oke, terima kasih banyak Bang Culang, mudah-mudahan jawabannya cukup diakomodir oleh Bang Culang. Mungkin kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Silakan raise your hand dan silakan speak up. Ada pertanyaan? Atau yang di chatbox ada? Kalau chatbox nggak ada pertanyaan ya. Silakan, ada pertanyaan. Masih ada 2 lagi kesempatan untuk bertanya. Ya, itu memang kalau berbicara marketing, Om, tadi yang saya sampaikan sedikit ya, bahwa saya mengalami dulu gitu ya, alhamdulillah sekarang sudah tidak, dan melihat teman-teman gitu ya menjalankan bisnis provider IL ini itu project base, berarti ya, memang larinya ke customize tadi ya? Enggak, pas project baru kerja maksudnya. Oh, oke. Kalau nggak ada project nggak kerja. Oke, best project ya. Project base. Oke, Gitu. project Jadi base. ada project, wah itu pekerjaannya. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara project base, anggaplah ya pekerjaan biasa kan cuma Sabtu Minggu gitu ya. Kan masih ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis yang harus kita lakukan lagi kan. Betul. Waktunya. Nah, yang umumnya seringkali tidak dilakukan oleh saya dulu dan beberapa teman-teman, itu kita tidak melakukan sales dan marketing yang tepat. Oke. Makanya kalau dibilang ini mengedukasi klien gimana? Dasarnya itu dulu tuh. Kita melakukan proses sales dan marketing yang tepat. Mulai segmenting, targeting, positioning, sampai dengan penentuan kanal marketing yang tepat, membuat marketing tools yang tepat. Dengan itulah akhirnya kita bisa mengedukasi klien. Dan caranya memang banyak banget ya, Om ya. Tapi ya mindset awalnya adalah yuk jalanin provider IL, jangan cuma project base itu sih. Jangan cuma project base. Berarti ini harus serius ya. Bahwa menjalankan bisnis ya bukan bisnis ala kadarnya atau apa adanya, tapi bisnis ya betul-betul dengan sebuah bisnis gitu ya. Sekarang yang kita menjadi counterpart kita gitu kan, klien kita kan perusahaan-perusahaan serius, Om. Iya kan? Ya biasanya BUMN gitu ya. Terus perusahaan swasta yang besar-besar, MNC gitu kan, maksudnya multinational company gitu kan. Kan itu gitu. Mereka aja serius, masa kita ngomong. Iya. BUMN aja ngeluarin akhlak ya kan? Ini ngomongin Ntar dulu. BUMN udah stop ya. BUMN aja ngeluarin akhlak gitu loh. Sekarang pertanyaannya adalah berapa besar sih kebutuhan program akhlak digarap oleh teman-teman anggota lembaga AILI? Itu yang menjadi pertanyaannya. Sudah dapat kerjaan akhlak apa belum? Ya, ini baru satu loh, ya kan? Kita bicara mengenai akhlak ya. Mudah-mudahan teman-teman juga dapat porsinya, dapat programnya gitu. Dan dengan berbagai macam jenis action event yang dilakukan oleh teman-teman dalam sebuah rancangan brand produk tadi gitu ya. Oke, kita masuk dulu ya. Masuk ke pertanyaan kedua, ada? Gak ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan sepertinya teman-teman udah jago semua gitu ya. Tapi paling tidak teman-teman semuanya dari sesi yang pertama di episode pertama kajian Business Experiential Learning ini kita banyak bicara mengenai experiential learning itu seperti apa ya.
Kemudian yang kedua, kita menjadi provider IL itu seperti apa ya. Nah, teman-teman mudah-mudahan sudah diberikan pengayaan dan juga dari sisi business enrichment ini bersama narasumber hari ini langsung dari Sekjen Aili dan juga sekaligus CEO dari 2G Management ya. Hari ini mungkin Mas Gigi selaku CEO dari 2G Management bisa jadi episode berikutnya teman-teman anggota lembaga bisa duduk berdampingan dengan moderator yang akan membahas mengenai kajian bisnis experiential learning ini, gitu ya? Oh ya pasti ya. Betul. Tapi kalau bisa bahas akhlak tuh. Kenapa? Bahas akhlak besok-besok. Gitu kita akan bicara mengenai jangan dibahas dulu ya kan, supaya tidak menjadi trend setting gitu kan, supaya ada beberapa yang mengerjain akhlak, gitu ya. Jadi teman-teman sudah ini sebagai kata kunci ya teman-teman ya, bahwa ini saya yakin BUMN ini kan tersebar di daerah kan, saya yakin semuanya akan membutuhkan. Semua bikin acara gathering, outingnya kalau bisa programnya akhlak ya gitu ya. Akhlak itu ada 5 ya values-nya, sebutin aja. Nah itu yang dibutuhin. 6. AKH, LAK 6. Oh 6 ya. Itu kalau BUMN. Belum ASN. ASN berakhlak. Wah ada lagi. Jadi 2 nih Om. ASN itu punya value namanya berakhlak. Sedangkan BUMN itu punya value akhlak. Itu program untuk sosialisasinya sedang berjalan. Ya, udah ada satu pembicara besar yang megang itu karena beliau juga yang bikin buku dan bikin akhlak itu gitu ya. Tapi ada program yang menjadi peluang buat kita yaitu implementasi value akhlak dan berakhlak. Oke. Itu sudah step tuh biasanya di TOR. Ya. Menggunakan metode experiential learning. Menggunakan metode ya. Nah, ada yang paling penting juga nih Mas Gigi nih, ini kita experience saja ya. Kemarin saya mendapatkan salah satu tornya ya kan, yang kebetulan sudah di-engage oleh anggota lembaga Aili ini ya kan. Di tornya itu dengan menggunakan bahasa yang rapi banget dengan bahasa Inggris ya kan, bahwa bidder itu harus anggota lembaga Aili gitu loh. Nah, kembali lagi kalau pertanyaan ke Bang Culang gitu ya. Ini bukan tugasnya DPP atau DPD, ini tugas bersama. Ini adalah industri IL gitu. Jadi anggota lembaga pun harus memperkenalkan Aili-nya juga, mengenalkan metodenya juga gitu ya kepada customer gitu ya. Jadi kalau enak kalau tiba-tiba ada bidding di situ tulisannya adalah preferred anggota Aili. Ini udah jelas gitu loh ya kan. Jadi paling tidak yang menjadi kompetitor kita yang memang bukan sebagai seorang sebagai perusahaan capacity builder, paling tidak kan persentasenya akan lebih banyak ke anggota lembaga gitu loh ya. Teman-teman juga akan mendapatkan benefitnya. Jadi ini tugas bersama ya ketika berhadapan dengan para customer untuk mengenalkan asosiasi ini akan menjadi lebih secara untuk bisnisnya juga betul-betul itu menjadi ranah kita gitu loh. Bukan hanya yang diundang itu sebagai bentukan travel agent atau event organizer kalau memang kebutuhannya adalah berbasis experiential learning ya, seperti team building, entah itu programnya outing gitu kan, itu juga ranah kita gitu ya. Oke. Intinya begitu ya Om ya. Bicara untuk penguatan pasar, kita branding keluar, itu tidak lepas dari penguatan internal. Ya, makanya kami juga di Aili, kita ya di Aili itu berusaha untuk memberikan program-program untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas anggotanya, terutama anggota lembaga sebagai tulang punggung Aili ya. Gitu ya. Sehingga promise kita nih ke klien gitu ya, bahwasanya kami di anggota Aili benar-benar bisa memberikan layanan yang menyediakan ya provider IL. Ya. Dramatis ya suara saya sengaja pelan ya. Memang ini kuncinya. Bahwa tidak hanya keluar tapi juga ke dalam. Kita tingkatkan kapasitas kita sebagai provider. Nah, itu ntar tugasnya Aili. Ya, jadi itu akan menjadi bagaimana mungkin teman-teman ada yang bagaimana sih cara merancang program, bagaimana menjualnya, betul, gimana bikin proposalnya. Itu bukannya di kabel ntar? Di kabel semuanya gitu ya. Ini kan baru kajian bisnis gitu ya, baru kajian bisnis yang episode pertama. Oke, sebelum kita tutup, Mas Gigi kira-kira ada ini nggak ada conclusion yang mau disampaikan ke teman-teman anggota lembaga terkait mengenai kajian bisnis hari ini ya, bahwa sudah menerangkan mengenai experiential itu seperti apa, IL provider itu seperti apa gitu.
Ya, jadi poinnya besar gini teman-teman, kita harus sadar dan percaya diri gitu bahwasanya industri experiential learning di Indonesia itu luar biasa besar, potensi bisnisnya besar sekali, dan kita itu punya kapasitasnya untuk ngambil itu, baik dengan bentuk gatherings, meetings, outings, trainings ya, itu kita punya kapasitas itu. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah sekarang yuk sama-sama berkumpul di asosiasi, di AELI gitu ya, kita satukan, rapatkan barisan gitu kan, satukan langkah untuk bilang ke semua stakeholder kita bahwasanya kami sebagai provider IL adalah provider capacity building Indonesia. Dan untuk program-program yang tadi kita bicara meetings, gatherings, outings, outdoor trainings, itu idealnya oleh kita, dilakukan oleh provider experiential learning gitu. Tapi jangan sampai over promise under deliver. Kita janjikan itu, kita juga berusaha untuk mewujudkannya dengan cara apa? Tingkatin kapasitas kita, bisa memberikan program-program experiential learning yang benar-benar berkualitas dengan action event yang unik, menarik gitu ya, baru dan terbarukan gitu ya, dan dengan penggalian makna yang tepat sehingga sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yang diharapkan oleh klien kita. Itu yang harus kita lakukan teman-teman. Insya Allah Bismillah bisa, dan AELI kan bersatu berjaya. Oke, terima kasih banyak Mas Gigi selalu selaku narasumber pertama di program kajian bisnis experiential learning di episode pertama. Terima kasih, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini disebarkan kepada teman-teman anggota lembaga di seluruh Indonesia, bermanfaat dan juga memberikan bisnis enrichment buat teman-teman semuanya. Baik, kita akan nanti akan menuju ke episode yang kedua dengan topik bahasan yang akan jauh lebih menarik dan juga akan lebih spesifik, Mas Gigi. Dan tunggu tanggal tayangnya di 2 minggu kemudian. Selama bulan, setiap bulannya ya, ingat 2 kali ya, dan kita akan hadir di setiap hari Rabu mulai jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih banyak Mas Gigi. Sama-sama. Sekali lagi selaku Sekjen AELI dan juga CEO dari 2G Management, saya Sofyan undur diri selaku host dari acara Kabel di episode yang pertama, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam Kabel. AELI bersatu berjaya.